Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama Bunda Dia dari Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan. Pada hari ini Bunda akan bercerita tentang awal persahabatan belalang dan buaya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan? Di sebuah hutan yang lebat, ada cerita yang sangat menakutkan. Konon katanya para penghuni hutan tidak berani mendekati daerah tersebut. Di dalam hutan tersebut, terdapat rawa yang lebar dan dalam. Jika ada binatang yang jatuh ke rawa, maka tidak akan bisa keluar lagi. Cerita ini beredar dengan sangat cepat. Para binatang tidak berani mengunjungi rawa menyeramkan tersebut. Kabarnya, di rawa itu tinggal seekor buaya ganas dan sangat berbahaya. Binatang lain pun tidak ada yang mau mendekat. Suatu ketika, ada seekor belalang muda. Ia mendengar cerita bahwa di hutan ada rawa yang menyeramkan. Tak ada satupun binatang yang berani mendatanginya. Mendengar kabar tersebut, si belalang tidak takut. Ia merasa tertantang untuk mencari tahu kebenarannya. Demi menjawab rasa penasaran, belalang tersebut memutuskan untuk mengunjungi rawa itu. Belalang menyiapkan perbekalannya untuk perjalanan ke pelosok terdalam hutan. Awalnya, ia sangat ditentang oleh keluarganya. Namun belalang muda itu meyakinkan keluarganya bahwa ia akan baik-baik saja. Ia akan segera kembali setelah menjelajah rawa tersebut. Keluarganya pun akhirnya mengiringi kepergian belalang dengan penuh rasa khawatir. Mereka tidak bisa melarang belalang karena sikap keras kepalanya. Hutan terdalam sangat gelap dan dingin. Perlahan-lahan, belalang menyusuri semak berduri dan melompati beberapa tanaman yang sangat tinggi. Dia sangat berdebar-debar menanti pengalamannya di rawa yang akan didatanginya. Entah apa yang akan menyambutnya, belalang sama sekali tidak takut. Setelah berjalan beberapa hari, akhirnya dia sampai di sebuah rawa hijau. Daerah rawa sungguh sangat lembab dan basah. Di sana tidak ada kehidupan. Hanya terdengar suara burung yang berterbangan di atas pohon. Belalang memberanikan diri mendekati rawa. Tiba-tiba, dari dalam rawa muncul moncong panjang beserta gigi-gigi tajam. Belalang sangat terkejut. Dia pun ketakutan. Ia melompat ke belakang hingga ke pohon yang paling tinggi. Sesosok raksasa keluar dari dalam air. Tubuhnya sangat besar. Kulitnya seperti lapis baja yang sangat kokoh. Dia menatap belalang dengan penuh kebencian. "Apa yang kau lakukan di rawaku?" tanya Tuan Buaya pada belalang. Belalang berusaha menjaga suaranya agar tidak gugup. "Maafkan saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin mencari tahu mengapa rawa ini dijuluki rawa berbahaya." Tuan Buaya memiringkan kepalanya. Ia berusaha menahan rasa sakit yang ada di dalam mulutnya. Ia berkata, "Tentu saja, karena ada aku. Makanya rawa ini berbahaya." Si belalang perlahan-lahan turun dari pohon. Dia berani turun karena melihat pertahanan Tuan Buaya agak mengendur. Buaya pun bertanya. Belalang pun bertanya, "Tuan Buaya tidak apa-apa? Sepertinya ada yang mengganggu kenyamanan dari Tuan Buaya." "Bukan urusanmu. Pergilah dari sini sebelum aku berubah pikiran ingin memakanmu." Suara buaya terdengar sangat mengancam. Namun di balik ancamannya, terdengar ia merintih kesakitan. "Aduh." Si buaya menggeleng-gelengkan kepala dengan penuh kesakitan. Matanya agak merah, menahan rasa nyeri di sekitar mulutnya. Belalang memberanikan diri mendekati Tuan Buaya. Belalang merasa bahwa Tuan Buaya yang dilihatnya tidak begitu berbahaya. "Izinkan saya membantu kesusahan Tuan Buaya. Mungkin saya yang kecil ini bisa membantumu." Belalang menawarkan bantuannya. Tuan Buaya terkejut mendengar ucapan belalang.
Selama ini tidak ada seekor binatang pun yang berani mendekatinya. Dia merasa heran, mengapa belalang tidak takut padanya. Sebenarnya aku sakit gigi. Sudah berhari-hari aku tidak bisa makan. Tanpa menunda-nunda, Tuan buaya melebarkan mulutnya. Belalang yang sudah tidak merasa takut lagi, langsung memperhatikan lubang mulut Tuan buaya. Tuan buaya, sepertinya ada kayu yang menyangkut di sela-sela gigimu. Mungkin karena itu, gigi dan gusi Tuan buaya sakit. Apa boleh saya ambil? Tapi tolong, jangan makan saya ya. Tuan buaya dengan senang hati menerima pertolongan si belalang. Dia berjanji tidak akan menelan belalang. Tuan buaya bersumpah akan membalas jasa belalang kalau sampai kayu di dalam sela giginya bisa dikeluarkan. Kemudian belalang masuk ke dalam mulut Tuan buaya. Tuan buaya memiliki gigi-gigi taring yang sangat tajam. Gigi itu sanggup mengoyak daging rusa dan hewan-hewan besar lainnya. Meski agak merinding, belalang tetap ingin membantu Tuan buaya yang kesusahan. Beberapa saat kemudian, kayu yang terselip di gigi Tuan buaya bisa dikeluarkan. Tuan buaya sudah merasa lega karena gangguan di dalam mulutnya sudah hilang. Belalang keluar dari dalam mulut Tuan buaya. Buaya pun berterima kasih atas bantuan belalang. Sebagai imbalannya, Tuan buaya akan mengabulkan permintaan belalang. Belalang pun tidak ingin mengambil keuntungan dari kesusahan Tuan buaya. Dia hanya ingin berteman dengan Tuan buaya. Mendengar permintaan belalang, Tuan buaya sangat tersentuh. Air matanya menetes. Dia sungguh bahagia. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa mendapatkan seorang teman yang sangat ditunggu-tunggunya. Semenjak itu, belalang membawa beberapa temannya ke rawa. Mereka bertemu dengan Tuan buaya. Kini rawa tersebut menjadi ramai, menjadi tempat persinggahan sementara beberapa binatang yang ingin bepergian ke pelosok hutan. Tuan buaya sudah berjanji kepada belalang, dia tidak akan memakan atau mengganggu hewan-hewan yang datang ke rawanya. Rawa itu kini menjadi tempat bermain yang menyenangkan. Nah, itulah tadi adik-adik cerita tentang persahabatan buaya dan belalang. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa tolong-menolong itu tidak perlu melihat siapa yang akan kita tolong. Apakah dia jahat, apakah dia baik, apakah dia orang kaya ataupun miskin. Kalau memang dia membutuhkan bantuan, maka kita harus menolong sebisa kita dengan ikhlas. Nah, itu tadi sebuah cerita yang yang Bunda ambil dari dongeng anak terpopuler sepanjang masa, karya Ungu Tianza. Adik-adik jangan lupa di masa pandemi ini selalu menjaga kesehatannya dengan selalu melakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selamat berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.